warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ima, selamat datang di sesi wawancara sakit tahun 2026 ini, dan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya wawancara sakit untuk hari ini. Untuk ini kami dari tim sakit ingin menggali lebih banyak informasi terkait dengan kinerja Mas Hilman dalam membantu capaian kinerja dari Bapak PLT Kepala BPU Pak Aziz dalam hal ini BPKU dalam hal ini terkait dengan kinerja sehari-hari Mas Hilman melakukan seperti itu ya. Saya ingin mengetahui terkait dengan pengukuran kinerja Mas Hilman. Bisakah Mas Hilman memberikan contoh pengalaman pribadi terkait dengan penataan pegawai berdasarkan kinerja yang sudah ditetapkan oleh Pak Biro kepada Mas Hilman? Kalau penataan pegawai kayaknya jarang kita ngobrol di sana. Cuman terkait kebutuhan di BUMN sampai hari ini kita tetap berdua ya sama Pak Anies. Jadi saya berusaha dengan kekurangan SDM itu supaya tertib administrasi. Tertib administrasi ini kita ngomong secara aklab karena di SK yang ada itu kita merujuk SK Rektor, memang kita lebih ke akuntansi dan pelaporan. Walaupun saya dianalisis kebijakan, cuman saya sudah pernah menyampaikan untuk menunjang kinerja Pak Biro itu perlu ditambah personil biar nanti saya arahkan supaya bisa memenuhi targetnya. Jadi nggak pincang di BUMN itu, nggak pincang. Orang melihat BUMN itu hanya sekedar barang belum dilabeli gitu. Enggak, karena siklusnya BUMN itu hampir 3/4. Jadi 3/4. Jadi kalau keuangan mungkin sampai setahun, BUMN ini sampai barang milik negara tersebut dihapus, dan itu bisa lebih dari 1 tahun. Bahkan ya? Kelas paling rendah mungkin 3 tahun, 5 tahun. Kalau gedung mungkin ya sampai 25 tahun kan gitu ya. Jadi dengan aktivitas yang segitu padatnya, targetan di 2026, saya fokuskan ke akuntansi dan pelaporan. Kita punya target tertib administrasi. Udah, itu targetan saya di situ. Karena apa? Itu mencocokkan transaksi yang ada mulai dari perencanaan, keuangan, terus laporan keuangan, ya. Itu pun ditunjang dengan laporan yang kami terima, terutama belanja modal yang berupa aset, belanja non modal, belanja modal persediaan ya. Jadi yang tidak bersifat tidak menjadi aset. Akunnya 53 sama 52 itu. Dan alhamdulillah targetan saya simpel. Tertib administrasi berarti tidak ada selisih pencatatan antara saya dengan keuangan, baik di BUMN maupun di persediaan. Alhamdulillah itu semua sudah kita lakukan. Ya, ini pertanyaan terakhir Mas Imam terkait dengan pelaporan kinerja. Kalau BUMN sudah ada by sistemnya ya dari kementerian ya. Dan kalau saya ingin mengetahuinya, bagaimana mekanisme proses dilaksanakan dalam penyusunan pelaporan kinerja BUMN ke tingkat kementerian? Dari mulai awal ya, jadi aplikasi mungkin sama, di perencanaan, keuangan sama BUMN itu sama. Kita menggunakan aplikasi Sakti ya untuk pelaporan aklab. Kalau yang penatausahaan, pengelolaan, kita ada sistem manajemen aset SIMAN, itu beda lagi. Kalau yang untuk kita ini kan di kinerja Pak Biro ini, terutamanya di aplikasi Sakti ya. Yang pertama kita itu melakukan komitmen dulu. Jadi semua yang ada dari PBJ, apa dokumen pekerjaannya itu dikirim dulu, dikirim melalui email.
saya tidak menerima transaksi di luar email. Ya, kalau tidak di email saya nggak mau transaksi, karena itu sebagian tertib dari administrasi, singkat, jelas, padat, dan jangan ada pertanyaan lagi. Ketika nanti ada pemeriksa, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, silakan cocokkan inputan saya, ini dokumennya, udah clear. Nah, nanti setelah di komitmen kita melakukan pendetailan. Di pendetailan ini terus terang kita merekrut mewakili dari kurang lebih 58 sampai 60 anak satker ya. Tapi transaksinya itu tidak semuanya, ya mungkin kayak di persediaan hampir ada 15 atau 20 transaksi. Di perolehan belanja ya, pembelian menu pembelian itu kita buatkan skep sakti, ada 10 orang kalau sekarang 11 itu kita bagi. Jadi kalau pas inputannya banyak unit, karena di sakti itu kan nggak kayak di simak ya, jadi buka tutup terus mohon maaf di sini internetnya untuk kualitasnya sangat kurang mensupport sehingga sering lag kan gitu. Nah, makanya kita bentuk dari 11 orang itu saya bagi, mungkin ada yang 5 sampai 6 unit. Itu pun saya ngambil di luar jam kerja, Kalau yang di jam kerja ini kayak gini kita belum dikirim. Nah, otomatis mau nggak mau akhirnya kita bikinkan skep untuk menaungi teman-teman yang membantu, terutama yang bisa mengoperasionalkan aplikasi sakti ya. Dapatkan skep biar dia nanti suatu saat ketika ditanyai pimpinan, misalnya kita ngajukan lembur, honor tambahan untuk mereka, itu ada dasarnya itu. Jadi ini yang pertama, kita tadi komitmen, kemudian kita lakukan pendetailan. Setelah pendetailan kita analisa juga itu di tingkat unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang, WAK KPB. Nah, setelah itu baru masuk ke saya, bukan unit pembantu lagi. Nah, unit pembantu pengguna barang. Jadi saya di story dari unit-unit, subunit tadi ya. Subunit store ke saya analisa. Saya operator di satker ya, di 00. Setelah itu kita kirimkan semua data, sudah ngonek semua. Sekarang sudah ngonek. Kalau dulu kita pakai kirim backup ya, sekarang nggak usah. Dan itu bisa langsung kebaca mulai dari penggunaan akun, ya, jadi kesesuaian akun, tertib secara administrasi kan gitu. Target tertib secara administrasi, tidak punya target yang mulu-mulu. Dan itu pun sebelum ini dilakukan, kadang saya dengan tim perencanaan yang diwakili Mas Bagus sama tim PBJ Mas Ayom, ini komunikasi dulu terkait belanja ini pasnya itu menggunakan akun apa. Cuman ada aja ya masalah di lapangan itu, mungkin human error ya, terlalu banyak kerjaan akhirnya operatornya mabuk, lali, puyeng, nyasar akhirnya. Ada itu seperti itu ada. Tapi itu pun pasti kedetek di tempat kami. Jadi tempat kami kan tempat terakhir ya. Kalaupun di perencanaan oke, dengan kami oke, nanti biasanya di mana, itu pasti kedetek. Nggak mungkin enggak. Dan kami selalu menyampaikan ke mereka, maksudnya tim-tim lain yang ada di PBJ, supaya tertib. Tertib itu bukan tertib tepat waktu dan sebagainya. Oh itu iya, pasti iya. Cuman tertib juga dalam penggunaan. Misalnya yang ada di coanya ini 52 1 juta, ya harus 1 juta. Nah, karena apa? Di aset itu juga di BUMN itu juga selain nilai,
nilai itu juga punya ini juga punya bagian juga. Yang satunya mungkin nilai yang memenuhi syarat intracomptable minim itu di atas 1 juta. Tapi ada juga dipreteli semua, ternyata digelondong. Kita breakdown lagi nilainya nggak sampai 1 juta. Nah ini yang kadang-kadang saya katakan tertib, kita harus tertib. Dan saya sudah berapa tahun itu menyampaikan tegak lurus. Bukan kita langsung 86 atau gimana, enggak benar ya enggak benar. Udah, nek saya gitu. Kalau mau revisi pun kita lihat dulu porsinya di mana. Sebelum kita melangkah untuk beliau kirim laporan ke pusat. Yaitu yang saya katakan tertib administrasi, salah satunya tegak lurus juga ya. Jadi nggak ada negosiasi bagi saya. Ini barangnya, ini tidak ada. Kalau menurut saya ini udah nggak benar, ini ganti, monggo dari pihak yang terkait, misalnya nggak iso, ya silakan bikin surat pernyataan. Terkait hal tersebut itu merupakan nilai plus dari Pak Biro, PLT Biro. Karena salah satu fungsi saya sebagai analis juga harus jeli sampai sejauh mana tingkat istilahnya ketepatan dari tim-tim yang store data ke kita itu. Kalau kita nggak jeli itu juga menurunkan kredibilitas Pak Biro kan gitu. Nah, terutama Pak Kabak Orbit Umum ya, gitu ya. Saya rasa sudah cukup, Mas Imam sudah menjelaskan terkait dengan progres dan apa yang sudah dilakukan di bagian BMN dan bagaimana kontribusinya dengan ke Pak Biro, khususnya Pak PLT Kepala BKU. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.